Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, yang mana dengan sehat kita mampu bertatap muka lagi di via Zoom kali ini, yaitu sesi ke-17. Selawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana kita selalu nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang kami hormati Ketua Yayasan Gria Sehat Istana Al-Ustadz Burhanuddin Mojokerto, yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Gria Sehat Istana, yang kami hormati pula para trainer yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan tak lupa yang kami hormati kepada Bapak Sigit selaku pemateri pada malam hari ini, dan tak lupa para peserta pelatihan bekam ahli utama yang kami banggakan. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa kembali di sesi ke-17 dengan tema gangguan ginjal, yang insya Allah akan dipaparkan oleh beliau Bapak Sigit dari Riau. Untuk mempersingkat kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita buka kegiatan pelatihan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Sigit dari Riau. Waktu dan jaringan kami persilakan. Terima kasih buat Mas Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ke-17 ini kita akan membahas tentang gangguan ginjal. Dan pembahasan ini terbagi menjadi 5 ya. Langsung saja ke apanya. Yang pertama pengertian, terus yang kedua jenis gangguan ginjal, yang ketiga faktor terjadinya sakit ginjal, yang keempat tanda ginjal bermasalah, yang kelima titik bekam ginjal. Lanjut ke dalam pengertian ginjal. Ginjal adalah suatu organ penting dalam sistem ekskresi atau pembuangan zat-zat sisa dalam tubuh manusia. Ginjal berperan dalam menyaring darah dari zat-zat seperti urea, kreatinin, asam urat, dan beberapa senyawa berbahaya lainnya. Ginjal juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, serta menghasilkan hormon yang berperan dalam mengatur tekanan darah dan produksi sel darah merah. Ginjal terletak di kedua sisi tulang belakang bagian bawah, di bawah kerangka rusuk, dan di atas pinggul. Setiap orang memiliki 2 ginjal. Dan berikutnya kita akan paparkan lagi jenis gangguan ginjal. Yang pertama, glomerulonefritis. Yang kedua, nefritis interstitial. Yang ketiga, batu ginjal. Yang keempat, infeksi saluran kemih. Yang kelima, polikistik ginjal. Yang keenam, penyakit ginjal kronis. Yang ketujuh, sindrom nefrotik. Dan yang ke-8, kanker ginjal. Terus faktor terjadinya ginjal itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, faktor diabetes.
Yang kedua, faktor hipertensi. Yang ketiga, penyalahgunaan obat-obat tertentu. Wah, ini yang biasa sangat kuat obat. Yang keempat, infeksi saluran kemih. Yang kelima, kondisi bawaan. Yang keenam, faktor usia. Yang ketujuh, kegemukan. Dan yang ke-8, merokok. Selanjutnya, tanda-tanda ginjal bermasalah. Yang pertama, pembengkakan pada wajah, tangan, kaki, atau pergelangan kaki. Yang kedua, rasa sakit atau ketidaknyamanan di daerah pinggang atau punggung bawah. Yang ketiga, kesulitan buang air kecil atau perubahan frekuensi buang air kecil. Yang keempat, warna urin yang tidak normal atau berdarah. Yang kelima, nyeri saat buang air kecil. Yang keenam, tekanan darah tinggi yang sulit dikontrol. Yang ketujuh, kelelahan yang tidak dapat dijelaskan atau perasaan lemah. Yang kedelapan, kebiasaan makan yang tidak sehat seperti diet yang tinggi garam, protein, atau lemak. Yang ke-9, sering merokok atau minum alkohol secara berlebihan. Yang ke-10, riwayat penyakit diabetes, hipertensi, atau penyakit kardiovaskular. Nah, terus di sini titik bekam ginjal. Titik bekam ginjal itu yang pertama di kahlil. Nah, tapi ini biasanya dikerjakan sebaiknya ini terakhir ya, kahlil. Yang kedua itu titik ginjal, itu sejajar dengan titik sikut. Terus yang ketiga titik pankreas di atas ginjal, yang keempat pinggang, yang kelima buah pinggang, yang keenam tumit samping luar dalam, samping luar dalam. Yang ketujuh titik keluh. Atau juga ini saya tambahkan juga, ini belum masuk di sini, itu titik ginjal menurut titik refleksi itu berada pas di tengah telapak di bawah. Nah, bisa nampak video saya Mas? Contohnya. Nampak enggak gambar ini? Ini kan gambar untuk alat. Nah, itu pas di tengah kaki, di tengah telapak. Posisinya di sini titik ginjal tuh. Berarti itu Jadi, sama kayak di gambar ini ya? Yang di crop. iya, iya betul. Cuman itu agak miring apa ya, agak ke samping. Ya sama lah seperti itu kira-kira ya. Cuman dia agak ke tengah kalau yang apa nih. Iya. Nah, Berarti menyesuaikan kopnya ya? ya posisi kop aja kurang ke tengah sedikit. Sama ini ya. Dan titik luar dalam ini pas juga. Jadi di sini selain kita menggunakan teknik teori bekam, kita juga menggunakan teori refleksi. Itu sangat bagus karena sudah saya praktekkan pun alhamdulillah. Kalau kita mengkombinasi dengan berbagai teknik itu hasilnya lebih maksimal. Dan menggunakan metode bekam ini jauh lebih efektif, lebih efisien dalam penanganan karena titik-titik tersebut yang mengalami sumbatan darah kotor itu terkeluar sehingga peredaran darah lancar di titik tersebut. Dan secara dia akan dengan sendirinya menormalkan kinerja ginjal atau meringankan gitu. Dan untuk titik bekam ginjal itu di sini belum ada juga yang bisa juga menggunakan instrumen bulat bunga. Itu yang pertama itu kan sejajar dengan sikut titik ginjal, sejajar dengan sikut. Jadi kita taruh kunci itu di tengah tulang tengah itu satu. Nah, kunci utama di tengah tulang itu satu. Nah, terus ke kanan kirinya itu tapi sejajar semua dengan sikut. Nah, itu 3 titik berarti 3 titik menyamping. Nanti yang duanya itu ditaruh di titik pankreas berarti itu rapat, posisi rapat. Nah, di tengah selah yang antara 3 tadi itu kasih 2 kanan kiri dan di bawahnya 2 kanan kiri. Itu bisa juga menggunakan metode itu. Bisa.
Nah, titik kahlil sebaiknya belakangan ya, karena biasanya orang yang sudah mengalami masalah di ginjal, dia tubuhnya akan rentan lemah. Apalagi kalau kaki sudah bengkak, nah itu nanti kita tiksar itu di bagian kaki, di paha, di betis. Itu biasanya yang keluar itu cairan bening yang tidak terfilter oleh ginjal. Jadi istilahnya sudah tercemar aliran darah itu oleh cairan tersebut. Dan orang yang sudah mengalami masalah seperti itu biasanya akan lemah kondisi fisik. Makanya dekahlil ini bisa digunakan untuk terakhir tapi ya, ataupun tidak pun tidak masalah kalau saya. Karena bagi saya pribadi, orang yang mengalami masalah fisik lemah, titik kahlil tidak pernah saya ambil. Kecuali untuk terapi lanjutan, kondisi pasien ini sudah nampak bagus, sudah nampak menguat, itu saya ambil di titik kahlil. Nah, ini untuk masalah ginjal biasa. Nah, tapi untuk ginjal pun sebaiknya juga dibantu dengan herbal lainnya. Mungkin sedulur semua ada yang ahli herbal untuk bagian ginjal. Nah, terus untuk berikutnya itu untuk keluhan batu ginjal. Nah, ini yang agak berbeda. Ini beda juga penanganan untuk batu ginjal sama ginjal bermasalah itu beda juga penanganannya. Seperti pengalaman yang sudah. Biasanya orang yang mengalami batu ginjal itu akan mengalami rasa nyeri di perut depan, bagian di bawah tulang rusuk samping tapi ya, samping kanan kiri. Nah, itu tembus sampai ke pinggang. Nah, itu ciri-cirinya kita tiksar saja kalau seperti itu. Kita tiksar dulu. Kita ikuti di depan dan di belakang. Nah, tandanya kalau itu batu ginjal, itu biasanya saat sakit-sakitnya pasien itu saat posisi di situ, itu batu ginjal itu mau turun, biasanya manggil terapi. Nah, saat kita bekam, tapi itu tidak ada kesembuhan. Nah, bahkan setelah itu dia akan merambat turun ke bawah. Posisinya di atas kantong kemih, di bawah perut kanan kiri biasanya. Entah di kanan, entah di kiri, itu tergantung di bagian mana yang ada batunya. Itu di bekam pun biasanya tidak akan menunjukkan proses sembuh yang signifikan, bahkan cenderung kemana-mana gitu, makin sakit, makin apa. Itu bisa dipastikan itu positif batu ginjal. Itu. Dan di sini yang saya bahas untuk batu ginjal itu tidak akan pernah sembuh dengan bekam. Perlu digarisbawahi. Tidak akan pernah sembuh hanya dengan bekam semata-mata. Tapi bekam ini fungsinya hanya mengurangi rasa nyeri. Hanya rasa nyerinya aja yang berkurang. Nah, tapi itu pun tidak seperti penyakit biasa. Kalau penyakit biasa itu dibekam langsung efektif, langsung terasa ringan. Nah, kalau batu ginjal ciri-cirinya dia tidak sembuh, nanti hitungan setengah jam dia kambuh lagi. Nah, biasanya kalau pas sakit di atas, terus dia turun sakitnya ke bawah di kantong kemih itu, di bawah pusat, itu udah pasti batu ginjal. Nah, untuk penanganan itu, si pasien ini dianjurkan untuk meminum herbal, karena kita kan dibekam herbal. Kalau bisa, bagaimana kondisi pasien ini sembuh tanpa operasi. Pertama, menekan biaya. Yang kedua, yaitu untuk menaikkan marwah herbal, marwah bekam. Jadi bagaimana cara kita penanganan secara herbal tanpa harus operasi atau laser. Itu seperti yang pengalaman pasien ini pengalaman pasien dan juga sudah saya praktekkan 2 kali. Alhamdulillah batunya keluar. Itu ada 2 jenis daun yang sangat mujarab. Nah, ini perlu dicatat nih. Ini yang belum bocor, mungkin di mana-mana belum ada. Tapi dulu pernah saya bongkar juga waktu di mana dulu pernah ada tuh kan, cuman kawan-kawan nggak begitu memperhatikan. Yang pertama itu daun sembung. Daun sembung sama sembung nyawa itu beda. Yang di sini daun sembung, dia agak berbulu-bulu sedikit, daunnya agak panjang lebar, batangnya itu tengahnya biasanya ada kayak busa gitu.
Itu daun sembung. Itu biasanya banyak tumbuh di perkebunan, daerah perladangan yang buka-buka baru. Kalau daerah Riau ini masih agak banyak. Itu di lahan-lahan baru biasanya. Itu satu, daun sembung perlu digarisbawahi. Itu pun sudah terbukti sama pasien saya cerita, dia pengalaman dia pribadi ini nyata real. Tadinya dia udah bingung, dikasih tahu kawannya, akhirnya dia minum. Kawannya bilang 3 gelas, dia keluar kawannya dia. Begitu dia mencoba, 3 gelas belum. Ternyata sampai 5 gelas, alhamdulillah. Dia batu itu mengecil. Jadi proses daun itu, saat mengkonsumsi, dia mengikis batu. Nah, jadi proses keluarnya si batu ginjal ini tergantung seberapa sisa. Nah, itu. Sampai dia muat ke lubang kencing lah. Itunya kan, posisinya. Tapi kalau dia belum mengecil, belum kecil, dia akan ya memang minum sampai 5 gelas belum. Istilah sampai betul-betul terkikis sampai mengecil, dia akan keluar dengan sendirinya. Satu, daun sembung. Yang kedua yang sudah saya praktekkan karena yang saya banyak jumpai di areal saya ini, daun kalimunting. Nah, Mas Khalid tahu nggak daun kalimunting? Mungkin di Jawa banyak di situ. Di Kalimantan banyak kalimunting. Ya, banyak kan? Ya. Ah, itu yang sangat amat selama ini tidak pernah orang menghiraukan daun itu. Ternyata khasiatnya luar biasa. Itu saya praktekkan itu udah 2 kali pasien. Yang pertama saya datangi itu sama keluhannya. Dia sampai nggak bisa tidur. Saya bekam itu kondisinya apa ya, jengking apa gitu ya posisinya tuh. Kayak bebean gitulah dia. Nggak bisa tidur, nggak bisa, saking sakitnya. Posisinya pun sama, di bagian depan samping, di bawah tulang rusuk sama tembus ke belakang. Dan setelah dibekam, dia nggak sembuh. Dia malah turun ke bawah. Nah, itu posisi batu ginjal sudah turun berarti. Nah, saya bekam hari Jumat, hari apa itu kan. Nah, terus sebelum hari Jumat. Nah, hari Jumat dia kontrol. Nah, rencana mau operasi. Nah, saat dikontrol itu, di dalam waktu di ronsen itu 1 senti. Mungkin 1 senti lebih lah perkiraan kan. Nah, terus telepon saya, Mas ini 1 senti. Ya udah, kalau itu udah positif, balapan dengan operasi. Saya bilang kan. Nah, sekarang minumnya rajin, daun kalimunting karena itu yang mudah dan banyak. Nah, ternyata dia minum. Hari Senin dijadwalkan operasi, laser tembak. Dan alhamdulillah setelah, karena ini memang belum sembuh total, di laser. Tapi di situ kita nampak gambaran. Setelah di laser, batu ginjal itu keluar tinggal setengah senti. Sebenarnya tanpa operasi pun bisa. Nah, itu hanya menunggu waktu sedikit. Yang kedua kemarin minggu lalu, mungkin 2 minggu atau 3 minggu lalu lah, itu terjadi juga. Saya bekam kondisi yang sama, dia pun guling-guling, saya bekam pun nggak signifikan kesembuhannya. Nah, saya pastikan ini sudah positif batu ginjal, gitu. Karena udah 2 kali sama kasusnya. Saya bilang, ini bekam tidak akan menyembuhkan, hanya mengurangi rasa nyeri. Tapi rasa nyeri itu akan datang lagi karena ada masalahnya, itu batu di dalam tadi yang menyumbat. Nah, itu menekan saraf, menyumbat. Jadi saraf itu kan tegang, sakit kemana-mana. Dan malam itu juga saya carikan, itu jam 1 malam diceritakan sama anaknya, saya ajak, saya carikan. Alhamdulillah jumpa banyak di sini di pinggir jalan. Memang agak jauh sih tempat itu kan yang ada daun kalimuntingnya. Alhamdulillah jumpa, saya bawakan pulang. Nah, untuk besoknya hari itu selisih berapa hari kemudian, seminggu lah kalau salah. Memang saya nggak telepon. Mungkin kesibukan saya kan. Nah, anaknya telepon, Mas, itu apa namanya? Daun apa yang kemarin kasih Bapak? Daun kalimunting, saya bilang kan. Terus saya tanya, bagaimana Bapak? Sembuh belum? Alhamdulillah, Mas. Terus saya tanya, keluar nggak batunya? Alhamdulillah keluar. Hanya dengan meminum batu itu rutin, alhamdulillah. Nggak sampai dibawa ke rumah sakit, nggak sampai dioperasi, sudah keluar. Karena sudah pastikan ini positif batu ginjal. Itu ciri-cirinya tadi, dia sakit pas di bawah tulang rusuk agak nyamping kanan, entah di kanan entah di kiri, dia tergantung di ginjal yang mana yang ada batunya.
Dan saat dibekam biasanya dia akan turun. Nah, proses pembekaman ini pun menurunkan juga. Jadi mendorong dia, menekan ke bawah. Tapi karena mungkin batunya ini masih besar, otomatis dia akan menghambat lubang. Nah, disitulah makanya peran daun kalimunting tadi atau daun sembung tadi itu mengikis perlahan. Dan apabila dia sudah mengecil, sudah cukup masuk ke lubang untuk keluar, dia akan ikut terbawa dengan air kencing, ikut keluar. Itulah makanya kesimpulan ini yaitu tadi daun kalimunting sama daun sembung itu untuk batu ginjal. Nampak sepele, nampak tumbuh liar, tapi itu sungguh sangat-sangat menolong, sangat bermanfaat. Itu pengalaman dari saya. Mungkin sekian. Nah, ada yang perlu dipertanyakan, monggo. Baik, monggo silakan. Bapak Ibu yang ingin ditanyakan boleh berkaitan dengan ginjal atau penyakit batu ginjal. Monggo silakan. Mau tanya Pak, Monggo Umi. itu Silakan. kan tadi, nah tadi kan itu apa namanya batu ginjal di sakit perut bagian sisi perut kiri kanan, tulang rusuk yang terakhir ya, di bawah tulang rusuk yang terakhir itu ya? Iya, di bawah tulang rusuk. Iya, biasanya di bawah tulang rusuk. Bawah tulang rusuk. Terus kalau yang apa, ini kan kemarin ada kebetulan ada dapat pasien yang kayak gitu. Dan saya bilang kayaknya ini punya gangguan di ginjal, tapi dia bilang waktu pergi periksa ke dokter, katanya dokter enggak ada apa-apa. Enggak, gini. Itu periksanya sudah di ronsen atau belum, atau cuma didiagnosa saja? Kemarin itu di ronsen, tapi katanya cuma ada apa lumpur itu apa di empedunya itu, kandung empedu. Oh iya, batu empedu berarti sejenisnya itu. Tapi setelah dibekam, sekarang turun ke bawah apa namanya bagian perut bagian bawah di atas tulang kemaluan itu loh. Iya itu. Ya itu batu ginjal loh kalau kata saya seperti itu. Karena kasus yang ini sama yang saya tangani itu sama persis. Itu sudah 2 orang kejadian seperti itu. Dan itu semuanya positif batu ginjal. Gitu. Setelah dibekam, saat itu juga dia turun langsung. Itu saya dua kali menangani ya. Saya tiksar di posisi sakitnya. Itu langsung turun ke itu di apa namanya kantong kemih, di atas kantong kemih itu, di bawah pusat kanan kiri itu. Itu batu ginjal. Makanya di sini pun walaupun itu batu empedu, saya rasa sama. Fungsi daripada zat daun kalimunting ataupun daun sembung tadi itu bisa menghancurkan batu, baik empedu ataupun batu ginjal. Dan itu lebih efektif, lebih cepat daripada yang lain. Kan banyak contoh tuh, ada dari daun sukun, ada dari rambut jagung, ada dari kumis kucing sama kejibling. Itu kan ribet, kita harus mengumpulkan 2 pohon. Nah, kalaupun itu ada, tapi ya bisa juga dipakai kalau itu yang nggak ada yang lain, kan seperti itu. Cuman kalau yang untuk daun kalimunting sama daun sembung ini, itu sudah terbukti. Ini cerita nyata, real, tanpa rekayasa itu. Sudah dialami, saya sudah mengalami pasien saya, dan cerita pasien saya juga yang dia bercerita gitu loh. Tanpa terapi, tanpa apa, hanya minum itu, daun sembung, batunya pun tak keluar juga. Dan daun kalimunting tadi. Dan itu kemudahannya antara 2 daun ini itu nggak perlu dicampur. Ada daun sembung saja dikonsumsi. Diambil daunnya, kira-kira air 1 gelas, 1,5 gelas dijadikan 1 gelas, direbus, diminum setelah dingin. Nah, begitu juga dengan kalimunting. Jadi cukup 1 daun, tidak direpotkan. Bahkan kalau sejenis kalimunting itu di mana-mana saya rasa banyak, itu tumbuh kadang di pinggir jalan, di sawah-sawah, di ladang-ladang itu banyak. Dan saya itu pun sambil berjalan lihatnya, oh itu daun kalimunting gitu di pinggir jalan. Banyak tersedia di alam kita. Takarannya Pak, takarannya. Secukupnya. Di sini karena ini herbal, secukupnya.
air itu 1,5 gelas, ya 1 genggam lah. Kalau kalimunting kan daunnya kecil-kecil ya, kira-kira untuk segenggam direbus dengan air 1,5 gelas, direbus jadi 1 gelas. Dinginkan lalu diminum. Secukupnya, gitulah. Karena kalau terlalu banyak juga itu akan terasa pahit, nyetar rasanya. Saya sendiri belum pernah minum ya. Cuman rasa pas yang udah minum tuh pahit kalau kebanyakan. Dan itu bisa browsing di Google. Manfaat daun kalimunting itu tidak untuk batu ginjal, bahkan di situ tidak diterangkan sama sekali untuk batu ginjal. Nah, ini saya pun tanda tanya. Padahal pengalaman pasien ini kan otomatis dari orang terdahulu soal batu ginjal dan daun kalimunting. Tapi kenapa di Google itu, di YouTube itu tidak pernah ada keterangan untuk batu ginjal, bahkan itu hanya untuk gula, untuk yang lain gitu. Atau ada unsur bisnis, takut kebongkar atau gimana, kita nggak tahu. Yang pasti sudah dibuktikan. Saya sudah buktikan sendiri terhadap pasien saya, dan banyak pasien-pasien juga bercerita gitu soal itu. Batu ginjal tadi. Nah, terus ada lagi? Ya, silakan, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Mau tanya Pak Khalid? Monggo, Pak Farid. Misalkan untuk kasus ginjal, itu apabila pasien itu kondisinya sudah cuci darah, itu untuk pembekamannya seperti apa, atau seperti yang dijelaskan Pak Sigit tadi, atau ada perlakuan khusus gitu? Ya. Monggo. Gini ya, kalau untuk pasien yang sudah mengalami cuci darah, berarti kan itu sudah ditangani oleh ranah medis. Nah, sebaiknya kalau saya sih, kalau tidak keluarga besarnya meminta dengan ikhlas apapun yang terjadi, itu nggak masalah ya. Tapi kalau karena takutnya yang dikhawatirkan kita nanti dijadikan kambing hitam atau disalahkan gitu. Karena ini sudah penanganan ranah medis. Nanti akan bersinggungan gitu loh. Seandainya pasien ini kenapa-napa, gitu. Memang sangat bagus dibekam karena saat ginjal bermasalah itu dia tidak bisa menyaring racun dan tingkat kreatininnya itu akan meningkat. Yang seharusnya 0, sekian itu meningkat sampai 7 sampai 8. Itu di badan akan terasa sakit semua. Nah, itu sebaiknya ya iksar. Tapi tengok juga kondisi klien. Kalau kondisi fit, oke, agak berapa kop. Tapi kalau kondisi sudah terlalu lemah, cek juga HB di sini. HB juga dicek juga ya, jangan asal. Kalau masih di atas 7 ya mungkin masih bisa, itu pun dibatasi. Karena tujuannya itu membuang sampah darah atau kreatinin tadi yang berada di tubuh. Gitu, mengurangi rasa sakit lah. Tapi sebaiknya kalau yang sudah mengalami penanganan medis, kita nggak usah ikut campur, sebaiknya seperti itu. Tapi kalau keluarga besar sudah memaksa, apapun yang terjadi sudah mereka pun nggak ada masalah, ya nggak masalah, itu lebih baik di terapi bekam. Itu bisa ditiksar, di mana bagian yang sakit, cuman dibatasin. Jangan terlalu banyak, istilahnya bertahap, sekarang, besok, terus gitu dibantu. Dibantu mengeluarkan racun darah tadi. Terus gimana lagi, Mas? Sementara sudah jelas Pak Sigit, matur nuwun. Oke. Yang lain mungkin ada lagi mau tanya? Pak Rudi mungkin? Untuk minumnya berapa kali, Bang, dalam sehari? Bisa 3 kali, sama seperti minum obat, itu enggak masalah. Tergantung daunnya. Kalau banyak, mungkin kita bisa meminum 3 kali pasien itu. Tapi kalau daunnya terbatas, yang terpenting itu di malam hari sebelum tidur. Itu yang terpenting. Dan tadi yang daun sembung itu perlu digarisbawahi, sembung dengan sambung nyawa itu berbeda.
itu tidak sama. Itu. Jadi yang apa itu dua tadi ya, antara daun sembung dan daun kalimunting. Terserah tinggal milih yang mana, dan dua-duanya sudah terbukti di sini. Iya. Berarti setiap kali mau minum kita meracik dulu, atau sekali di pagi hari saja kita bikin, nanti buat minum 3 kali. Terserah sih ya. Ya kalau umpamanya biar sekali jadi pun nggak ada masalah. Karena kan itu diminumnya pun dalam kondisi dingin gitu. Tapi sebaiknya kondisi segar. Istilahnya direbus setengah jam atau 1 jam baru diminum. Sebaiknya seperti itu. Tuh. Apalagi kan kalau daun ini banyak tersedia di alam kita, ya kenapa harus istilahnya apa? Hitung-hitungan, ya tinggal ngambil secukupnya direbus, minum. Ngambil secukupnya direbus, minum. Kalau di Jawa susah nyari daun kalimunting. Iya, itu sangat ampuh, Mas. Saya juga kaget juga dari pasien saya. Itu cerita ini mungkin 3 bulan yang lalu. Cerita dari pasien saya seperti itu, pengalaman dia mengobati. Dia cerita, dia nyembuhin juga orang yang kena batu ginjal dengan daun itu, dan sudah banyak dia praktekkan. Dan kebetulan saya jumpa pasien, alhamdulillah saya coba juga daun itu. Saya tanya-tanya, ada di alam, saya suruh mengkonsumsi. Dan hasilnya itu tadi, 2 kali. Yang pertama itu hari Jumat di ronsen 1 senti, hari Senin dioperasi tinggal setengah senti. Jadi sudah mengecil. Nah, di situ kan sudah nampak berarti ya, karena terburu operasi kan, akhirnya ya nggak masalah. Tapi kita jadi tahu apanya itu mengecil gitu, batunya tadi. Yang kedua, tanpa operasi dia keluar sendiri itu melalui kencing tanpa operasi. Itu yang pasien saya praktekkan, dan ciri-ciri sakitnya seperti tadi, di bawah tulang rusuk kanan kiri, tadi kanan tadi kiri, tembus ke pinggang. Nah setelah dibekam dia nggak menunjukkan kesembuhan yang signifikan, masih terasa sakit, bahkan dia turun ke kantong kemih di bawah pusat. Itu udah positif batu ginjal. Nggak usah ragu, itu positif batu ginjal. Kasih daun itu. Seandainya pun itu bukan batu ginjal, seandainya ini bukan batu ginjal, daun kalimunting itu tidak akan berpengaruh pada tubuh, bahkan memperbaiki. Bisa browsing lah kira-kira di Google, manfaat daun kalimunting. Tapi di situ nggak pernah ditemukan untuk batu ginjal di situ. Tidak pernah ditemukan. Tapi banyak manfaatnya untuk yang lain malahan. Jadi nggak ada masalah, walaupun itu seperti tadi yang diceritakan dokter itu bukan batu ginjal, itu nggak ada masalah. Karena herbal, itu loh. Bahkan untuk mengobati yang lainnya, gitu. Jadi aman, tanpa efek samping. Inilah keunggulan herbal, harus kita naikkan. Itu. Beda dengan kimia. Kimia kita minum, satu kita obati, yang lain akan menjadi penyakit. Karena sisa daripada efek kimia tadi, sisanya atau endapannya itu akan merusak darah, membekukan darah. Dan alhamdulillah sampai saat ini udah berapa tahun saya tidak pernah minum kimia, alhamdulillah raga terasa ringan. Kalaupun saya sakit, minum herbal cepat sembuh tanpa kimia. Ya. Alhamdulillah. Ya obat saya kalau sakit cukup 2, bekam, fasdu, ya berarti ada 3 ya, bekam, fasdu sama herbal. Intinya yang tidak menggunakan kimia, itu aja intinya. Apapun itu, mau urut mau apa, intinya tidak menggunakan kimia. Itu lebih sehat, lebih baik. Bu ini mungkin punya pengalaman menangani pasien ginjal. Assalamualaikum Bu ini. Oh, ada ini. Bu Fauzan mungkin pernah menangani pasien ginjal? Pernah, alhamdulillah. Berapa pasien?
Kalau yang udah pasti punya batu itu ada berapa ya kemarin? Saya lupa. Tapi yang seingat saya itu yang kemarin yang paman sendiri. Bentuk keluhannya apa saja itu? Ya iya, sama seperti yang tadi dijelaskan Pak Sigit. Sakit perut. Jadi ciri-ciri beliau kan juga punya mah. Jadi pertamanya itu dikiranya mah. Ya. Ya. Sakit perut bagian tengah terus menyebar ke samping, menembus ke belakang, ternyata itu batu. Iya betul. Itu sama. Ciri-ciri di mana-mana hampir sama. Batu ginjal. Keluhannya sama. Jadi begitu dibawa ke dokter, ternyata di USG itu ternyata dia batu ginjal. Tuh. Nah, di sini kalaupun batu ginjal itu masih kecil, berkemungkinan dengan bekam dia turun ke kantong kemih dan bisa terkeluar. Nah, tapi kalau batu ginjalnya sudah terlanjur besar, menyumbat, nah inilah yang perlu kita gunakan herbal untuk menghancurkan batu tersebut. Alhamdulillah dikasih herbal, akupuntur, sama bekam, alhamdulillah keluar. Alhamdulillah. Hancur. Ya. Pak Farid mungkin pernah menangani pasien ginjal? Untuk yang ginjal belum Pak Khalid, itu tadi ada teman yang tapi sudah cuci darah. Untung belum tak iyani ya. Karena udah cuci darah itu seminggu 2 kali atau berapa itu udah rutin. Berarti sudah bengkak ya kakinya? Kaki ya, saya tidak perhatikan, cuma kondisi badannya udah pucat atau kurang. Nah, ini Mas ya, untuk pasien yang udah mengalami cuci darah, sebaiknya kalau bisa kita tinggal saja. Istilahnya karena bukan berarti kita nggak manusiawi. Ini karena sudah ditangani oleh ranah medis. Nah, apalagi kondisi klien itu sudah pucat, sudah apa, kan kita tahu gitu loh. Risikonya takutnya nanti memang sudah saatnya pasien ini pulang. Nah, dengan kita bekam, nah takutnya kita dijadikan kambing hitam gitu, dipersalahkan. Itu yang saya takutkan. Tapi kalau dari pihak keluarga memaksa, bahkan ikhlas lillahi ta'ala apapun yang terjadi, itu sangat bagus. Karena apa? Cuci darah itu, dia hanya mencuci darah yang berada di pembuluh vena. Nah, sementara yang namanya kreatinin ataupun sampah darah tadi, itu di ujung pembuluh darah kapiler, di lapisan kulit tadi. Maka kenapa orang cuci darah kok masanya nggak bisa panjang, nggak bisa sampai berbulan-bulan, harus seminggu 2 kali? Karena si sampah darah itu sebenarnya itu tidak, yang terlalu berat itu tidak tercuci oleh mesin tadi. Karena dia hanya ngambil di vena, darah vena. Dan darah kotor yang sudah berada di lapisan kulit itu, dia tidak sudah stagnan atau diam di tempat dan tidak mengalir bersama vena, darah vena. Itu. Dan sebenarnya itu sangat baik dibekam sebenarnya. Cuman kan di sini ya bukan kita menjanggali usia. Kalau pasien sudah mengalami cuci darah, apalagi kondisi sudah pucat, ini yang jadi permasalahan. Tapi sebenarnya sangat bagus gitu loh. Tapi kita kembalikan tadi, bekam itu obat segala penyakit kecuali kematian gitu loh. Makanya di sini kalau pasien sudah mengalami seperti itu, ya kita ngomong sama keluarganya. Asal keluarganya ikhlas, lillahi ta'ala, itu tidak masalah dikerjakan. Dan dengan bertahap lah, kalau bisa. Bisa 3 hari sekali, tapi bertahap terus. Sedikit, mana yang sakit kita bantu. Kita buang racun darah tadi. Kita bantu, gitu. Kalau kondisinya sudah sangat pucat, kopnya itu sedikit. 2, paling banyak 4. Tapi kalau kondisi masih fit, HB masih normal, bisa sampai 10 kop. Bisa. Yang penting HB masih normal, masih di atas 10. Itu bisa kayak kita bekam orang biasa. Kadang kalau orang mengalami gagal ginjal, itu HB pun turun.
karena fungsi daripada organ tadi udah melemah, jadi dia tidak bisa memproduksi sel darah baru. Lambat lah, produksinya itu lambat. Itu harus sedikit-sedikit sambil kita tengok perkembangannya. Itu. Karena kalau pasien udah cuci darah ini itu tadi sulit gitu. Ya tapi Allah alam lagi, tidak semua istilahnya asal kita yakin sama pengobatan bekam dan pasien pun lillahi ta'ala keluarganya semua menerima apapun yang terjadi, ya sebaiknya kita bantu. Karena apa? Dengan dibekam, yang tadinya pasien ginjal itu akan mengalami semua sakit-sakit badan semua, pegal. Karena dia tidak bisa lagi menyaring racun. Jadi darah itu kotor semua kebanyakan, jadi sampah. Nah, sampah tadi itu di lapisan kulit dan daging, di ujung pembuluh darah kapiler. Dan dia tidak bisa tersuci, gitu loh. Jadi ya sebaiknya dibekam. Itu rasanya akan langsung terasa lebih ringan sama pasien tadi. Kita bantu. Kita bantu. Tapi seandainya pun dia mungkin sudah jadwalnya pulang, ya bagi penterapis ya istilahnya harus maklumi, keluarganya pun harus maklumi juga gitu. Karena sudah dibilang berat gitu. Dan jangan lupa kalau pasien sudah mengalami gagal ginjal, itu paling utama di titik ginjal tadi. Itu di titik ginjal dan diutamakan itu herbal. Diutamakan herbal, jangan dianjurkan menggunakan kimia lagi sebenarnya. Herbal untuk mengencerkan darah, untuk membantu ginjal. Itu kalau kita konsultasi sama orang herbal seperti TNC, Keling, ataupun apa yang di luar sana kan banyak itu MLM yang herbal. Itu mereka nanti akan tahu jawabannya dan mengerti. Itu lebih baik daripada menggunakan obat rumah sakit. Jauh lebih baik. Bagaimanapun ceritanya itu sinkron dengan bekam. Nyatu. Begitulah kiranya. Karena ini kita garis bawahi, kerusakan ginjal itu akibat penumpukan darah kotor di titik ginjal. Dan darah kotor ini yang paling kuat merusak darah, sumber yang paling kuat merusak darah itu kimia. Dari makanan, dari minuman. Yang nomor satu paling kuat adalah obat. Obat, narkotika, alkohol. Ini yang paling kuat. Itu udah mutlak kimia. Maupun itu bodrek sekalipun, obat warung, maupun itu obat dokter, itu udah mutlak kimia. Itu yang berperan penting dalam perusakan darah. Itu makanya setiap pasien saya anjurkan itu ke herbal, tidak menggunakan kimia. Seperti itu. Satu lagi, Pak. Dulu kemarin kan saya juga membekam, cuma kondisi yang di atas mata kaki itu seperti gosong, dua kakinya itu kan gosong. Tapi ketika saya cek kesehatannya itu kok katanya normal, apakah itu bisa didiagnosakan bahwa itu masuk ke ginjal ya? Gosong. Kalau untuk di atas mata kaki itu belum tentu positif ke ginjal. Itu berapa jari di atas mata kaki? 2 jari, 3 jari, atau 4 jari? Menghitam. Gimana? Mata mungkin sekitar 7 jari. Oh, 7 jari. Itu di betis bagian dalam, ya kan? Depan belakang, memutar. Tunggu, maaf ya, ini saya tunjukkan, maaf, bukan nggak sopan. Ini nampak nggak video saya, Mas Kulit? Nampak. Nah, ini di sini berarti? Ya. Di sini. Itu bukan titik ginjal. Jadi orang yang terlalu capek bekerja atau apa itu akan mengalami pegal di sekitar situ. Dan ini hubungannya kalau untuk area situ, apalagi di atas mata kaki, 3 jari dari mata kaki. 3 jari di atas mata kaki. Itu cenderung mengalami masalah vitalitas. Kalau pria, itu. Asam urat di situ juga. Makanya kalau dia ada bekas hitam,
kalau bisa di titik hitam itu lebih intens. Dalam arti penanganannya itu agak dirapatkan. Umpamanya yang lainnya cuma 2, di situ usahakan 3 atau 4 ataupun 5 kali pemantikan. Intinya kita ditekan. Kalau masih sakit, ambil lagi. Masih sakit, ambil lagi. Atau darah itu masih banyak keluar, itu ambil lagi. Dan tapi di sini dibatasi. Bekam itu enggak, istilahnya kalau kita banyak mengambil darah di situ, bekam ini ada batasan darah keluar 300 cc. Ada juga di asosiasi ya 250 lebih aman. Tapi kalau fasdu sebenarnya itu mencapai setengah liter, 500 cc. Tidak boleh melebihi itu. Jadi kalau 350 itu masih aman durasi. Jadi kita tengok darah itu keluar, jumlah kop juga kita tengok. Nah, tapi kalau ada mengalami seperti itu, bisa kalau saya fokuskan sebanyak mungkin saya keluarkan. Biasanya itu pemantikan pertama, kedua itu hitam, ketiga nanti akan berkurang warna hitamnya. Nah, atau dia kadang hitam, kulitnya tuh beruduk gitu loh, macam kulit jeruk. Kadang seperti itu. Nah, itu tandanya belum sembuh, belum bersih dalam pengeluaran darah tadi. Jadi lebih difokuskan lagi di titik tersebut. Lebih diambil banyak. Gitu. Tapi jangan lupa kita kontrol terus kondisi pasien gitu. Kondisi wajah kan nampak, takutnya banyak kali darah keluar nanti lemas gitu. Kalau saya ada 1-2 titik yang bermasalah, biasanya saya fokuskan. Bahkan saya ambil sampai selesai, bahkan lebih dari 5 kali, 7 kali, 9 kali itu sudah saya ambil, sudah pernah. Jadi lebih maksimal lah gitu. Cuman tadi dibatasi darah keluar dan jumlah kop dan ditengok kondisi klien juga gitu. Jadi kembali ke kosong tapi ke kulit gitu loh. Jadi dua-duanya itu yang sudah pengalaman Mas Sigit, Mas Khalid dan lain sebagainya, apakah itu ada diagnosa tertentu? Karena kalau saya tanya tes gulanya katanya ya normal, naik dari normal. Ini kita bisa mendiagnosa itu penyakit dari kulit, betul. Jadi orang yang terkena kolesterol, contoh, atau terkena tadi sakit pinggang atau ginjal, kena sakit pinggang aja atau di titik ginjal, biasanya itu ada kulit itu dia lebih jelek, istilahnya kayak penyakit kulit lah, karena dia agak timbul-timbul berintik-berintik. Itu di situ menandakan bahwa di area tersebut itu sudah menumpuk darah kotor. Itu bisa ditandai. Makanya contoh orang yang kena batuk batuk kering, kalau batuk sampai melengking, tandai, tengok saja di sini, di bawah jakun. Biasanya kulitnya dia akan cenderung lebih berwarna lebih gelap dan kayak kulit jeruk, berontok-berontok gitu. Tandai saja. Itu karena apa? Sebenarnya kulit tadi, kalau orang bekam yang lebih teliti, dia nengok dari tekstur kulit sudah paham. Gitu. Oh, di sini darah kotor banyak, di sini darah kotor banyak. Karena apa? Setiap adanya darah kotor, pasti lapisan kulit itu akan berbeda dengan yang lainnya. Dan kenapa ada tumbuh bisul ataupun eksim ataupun kurap? Karena di bawah lapisan sana itu darah kotor tuh menumpuk. Itu. Dan yang jadi masalah seandainya dia di titik pinggang, dia akan mengalami sakit pinggang ataupun terkena penyakit ginjal karena lapisan darah kotor tadi itu menutup di pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler di dalam tubuh manusia itu ada 3, arteri, vena, dan kapiler. Nah, kapiler ini adalah terminal, tempat pertukaran antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Tuh. Ini seperti apa sih vena, arteri? Nah, kalau vena itu yang nampak lapisan urat kita bendol ini yang bisa difasdu, ini pembuluh vena. Kalau arteri dia di dalam, dia tidak cenderung terlihat. Nah, perbedaannya kalau kita memfasdu ini udah di luar cerita lah ya, di luar cerita bekam. Kalau di
Fasdut pembuluh vena itu darahnya berwarna biasanya hitam, merah kehitaman, merah pekat lah. Tapi kalau di arteri itu di pembuluh arteri dia akan berwarna pink. Dan alirannya dia akan muncrat seperti semburan gitu, tidak mau menetes. Dan itu tidak mau berhenti. Nah, ini bahayanya kalau fasdu. Kalau yang belum mempelajari. Kemarin dipraktekkan, betul. Begitu diambil di arteri, langsung keluar muncrat. Begitu darah ini sama-sama di arteri dan vena itu sama sejajar di plastiknya. Itu darahnya memang berbeda warna. Kalau arteri ini hanya dari organ jantung menuju ke seluruh tubuh, nah nanti itu akan disalurkan melalui pembuluh kapiler, akan ditransfer ke vena. Nah, jadi pembuluh kapiler tadi, nah itu tuh tempat pertukaran antara arteri dan vena. Nah, di situ. Jadi kalau darah kotor ini terletaknya dia di ujung pembuluh darah kapiler. Nah, makanya itu kalau di ujung pembuluh darah kapiler tersebut banyak mengalami endapan darah kotor, akhirnya pertukaran ini kan tidak normal. Yang seharusnya 100 cc, jadi karena terhambat jadi sedikit. Dan apabila itu di pembuluh di ginjal, titik ginjal, di arteri di titik ginjal lah taruh tadi kan, di terminal titik ginjalnya yang banyak darah kotor. Otomatis darah yang menuju ginjal itu kurang. Nah, kinerja ginjal itu kan tidak maksimal. Contoh seperti kita kekurangan makan, otomatis kita akan mengalami lemas. Itulah, makanya dia akan istilahnya nge-gym, capek lah, lelah. Nah, makanya tujuan bekam tadi membuang darah kotor yang berada di ujung pembuluh darah kapiler supaya pertukaran vena dan arteri ini normal, lancar gitu loh. Jadi darah menuju organ tersebut akan sebagaimana mestinya. Itu dan dengan sendirinya akan sehat tanpa diobat, karena obat badan kita sesungguhnya itu ya darah kita sendiri. Darah kita sendiri ini yang bagus itu ya mengkonsumsi, karena kita manusia, mengkonsumsi yang herbal, yang alami, bukan yang kimia. Itu balik ke fitrah, kembali ke fitrah kita. Dan di setiap ada penumpukan darah kotor, nah di situ lapisan kulit itu akan berbeda. Yang jelas tadi bisa ditandai dari orang yang batuk kering, batuk menahun lah, tidak sembuh-sembuh. Lihat saja di bagian bawah jakun, biasanya itu orang laki-laki perokok. Itu di bagian lapisan di bawah jakun itu kulitnya akan lebih gelap warnanya, dan dia akan berontok, akan seperti kulit jeruk. Nah, saat dibekam pasti darah kotornya banyak. Itu aja tandanya. Atau di pinggang. Di pinggang pun sama, dia akan seperti kulit jeruk, dan saat dibekam darah kotornya pasti banyak. Karena apa? Kulit ini sebenarnya kalau tukang bekam itu bisa baca, oh di sini darah kotornya, di sini. Itu sudah langsung terbaca. Atau kadang lapisan kulit itu terlihat menghitam seperti lebam. Itu sudah pasti di bawah lapisan kulit tersebut banyak darah kotornya. Walau ini tidak terkena benturan, tidak terkena apa-apa, tapi kulit ini lebam menghitam. Itu sudah dapat dipastikan saat dibekam pasti banyak darah kotornya di situ. Termasuk eksim basah, urap, itu saat kita bekam banyak darah kotornya di situ. Seperti itulah, itu membaca diagnosa dari kulit. Jadi di mana titik di mana yang kulitnya bermasalah, pasti di situ akan berpengaruh. Contoh di titik jantung, di titik ispa, itu pun akan berpengaruh gitu. Seperti itulah kiranya. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, Pak Farid atau Mu Fauzan? Mungkin saya sementara sudah cukup, Pak. Cukup nggih? Oke. Kalau cukup berarti kita ingin mendengarkan pesan-pesan sedikit dari pemateri kita sebelum kita akhiri. Monggo. Oke, kesimpulannya tadi untuk batu ginjal lah ya. Kesimpulannya bekam itu hanya mengurangi rasa nyeri,
tapi tidak bisa mengeluarkan batu ginjalnya kalau batu ginjalnya berukuran besar. Nah, di sini peran penting herbal dan bekam. Herbalnya itu yang sudah saya pakai dan sangat mujarab dan sudah terbukti itu 2. Daun kalimunting atau daun sembung. Terserah milih yang mana yang sekiranya ada di sekitar kita, mudah dicari. Begitulah kiranya. Intinya bekam itu tidak menyembuhkan batu ginjal, cuman mengurangi rasa sakitnya. Ya, baik. Gitu. Terima kasih banyak Bang Sigit atas pemaparannya yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita, keluarga, beserta masyarakat banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sampailah di penghujung acara kita. Mari sama-sama kita tutup latihan bekam ahli utama sesi ke-17 dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih banyak Bang Sigit, Pak Farid, Mbak Fauzan, dan teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.